Karena sesi sebelumnya dimulai dengan pantun, jadi saya juga mulai dengan pantun. Mohon bantuannya. Beli pisang di Cisarua, tidak lupa membeli stroberi. Selamat siang teman-teman semua. Saya tidak sabar mendengarkan sesi Pak Menteri. Jadi minggu lalu dunia bisnis dan perbankan dikejutkan dengan bangkrutnya Silicon Valley Bank. Bank dengan aset 3.200 triliun dengan dana deposito 2.700 triliun. Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun resesi, akan terjadi perlambatan dengan laju pertumbuhan ekonomi, kelesuan dalam perdagangan dan melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan untuk mencapai target realisasi investasi yang dicanangkan tahun ini sebesar 1.400 triliun, kendati tahun 2022 berhasil. Guna mencapai target jumbo, tentu perlu jurus-jurus agar kita bisa menuntaskan perintah Presiden Jokowi tersebut. Lalu bagaimana jurus pemerintah? Bersama kita telah hadir Menteri Investasi yang akan berdiskusi bersama kita untuk topik How to Attract and Win Back Your Investors. Mari kita sambut ke atas panggung Pak Bahlil Lahadalia. Selamat siang Pak Bahlil, apa kabar? Selamat siang Willem, sehat alhamdulillah, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Terakhir kita ketemu tahun lalu waktu kunjungan ke Tembagapura ya? Ya, Freeport. Kita benar. ke underground. Benar. Tahun Pak, 2022. Tahun 2022. Pak, kita pengen mulai dari awal, jadi kita ingin flashback ke tahun 70, 80-an. Pak Bahlil lahir di Maluku, besar di Fak-Fak, Papua. Dari kecil sudah berjualan kue, menyetir angkot. Boleh tolong diceritakan nggak bagaimana awal perjalanannya, kok bisa sekarang jadi seorang menteri? Ini Willem ini membuat pertanyaan yang menyiksa diri saya lagi hari ini. Willem, ini sebenarnya pertanyaan ini sudah sering saya jawab dan sebenarnya kalau saya menceritakan ini itu mengulang waktu-waktu penderitaan saya. Tapi kalau Willem yang tanya, saya siap untuk menjawab dengan baik. Memang teman-teman semua, saya lahir di Maluku, di Banda. Banda Neira itu adalah tempat di mana pembuangan Bung Hatta dan Bung Sahril. Saya memang dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya hanya pembantu rumah tangga dan ayah saya itu hanya buruh bangunan. Kemudian karena ayah saya itu turunannya dari Fak-Fak, saya sekolah SD di Banda dan kemudian ke Fak-Fak, SMP, SMA di sana. Memang masa kecil saya itu penuh dengan dinamika, Willem. Jualan kue pagi-pagi di teman-teman sekolah saya. Ibu saya kalau setelah sholat subuh selesai, itu bikin kue dan saya yang jajanin ke teman-teman sekolah saya. SMP saya kondektur angkot, jadi hidup di terminal. Jadi saya udah tahu betul hidupnya keras di terminal itu sejak SMP kelas 1. Dan pangkat saya di terminal pun naik. Jadi dari kondektur baru jadi sopir. Ada pangkatnya di terminal? Ada pangkatnya, jadi hidup berproses. Jadi waktu SMA saya sopir angkot. Ya kalau di Fak-Fak itu dibilang taksi. Padahal taksi itu mobil L200 itu yang muat 11 orang itu. Jadi beda taksi versi Jakarta dan versi di Papua gitu. Dan itu saya jalani terus menerus sambil sekolah. Ya hidup dengan dinamika yang ada. Tapi saya tidak pernah ngeluh untuk melakukan itu. Dan tiba satu saat saya pernah, ini jujur, saya sekolah SMP-nya nggak tamat. Saya pakai C SMP. Karena waktu itu ada terjadi perkelahian di sekolah. Ini tidak perlu untuk ikut cara ini, tapi ini karena Willem tanya pengalaman. Saya pukul anaknya kepala sekolah.
Anak kepala sekolah dipukul? Saya pukul. Karena dipukul di zaman Orde Baru kita dikejar sama polisi. Motor kepala sekolahnya saya masukin di got, habis itu saya lari di hutan. Jadi itulah kemudian kenapa saya jadi paket C, nggak tamat sekolah karena dikejar polisi, maka kita masuk hutan. Itu kira-kira William ceritanya. Jangan ditiru ya teman-teman. Dari kecil berjualan kue, lalu jadi kondektur angkot dulu, sembari sekolah. Mohon maaf, apakah malu atau justru bangga ketika melakukan hal seperti itu? Bagi saya tidak ada pilihan. Kalau bicara malu pasti malu. Dan SMP kan waktu itu, mohon maaf, kelakuan kelaki-lakian kita udah terbalik kali William gitu kan. Minimal cinta-cinta lokasi kan sudah ada William kira-kira waktu itu. Bagi saya nggak ada pilihan. Kalau nggak membantu orang tua saya berarti mati. Mau melakukan atau mati. Itu pilihannya. Itu pekerjaan yang saya tidak sukai. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, saya nggak bisa sekolah. Adik-adik saya nggak bisa sekolah. Dan saya nggak bisa membantu orang tua saya. Jadi sekalipun diejek, diejek itu apa namanya? Dihina. Dihina atau apalah namanya, ya saya jalanin aja. Tapi saya bersyukur William, saya bersyukur lahir dari keluarga yang sederhana. Saya nggak bisa membayangkan waktu itu ketika saya dilahirkan dari keluarga yang serba cukup. Dan mungkin kalau saya dilahirkan dari keluarga pejabat belum tentu saya bisa survive seperti ini. Dan saya bangga sama ayah dan ibu saya, sekalipun mereka hidupnya apa adanya. Cita-cita waktu itu jadi apa Pak ketika SMP, SMA? Kalau ditanya cita-cita waktu itu karena saya hidup di terminal, sering dipukul polisi. Jadi pengen jadi polisi? Jadi enggak, saya pengen jadi tentara. Oh, oke. Supaya bisa mukul polisi. Oh, oke. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini zaman dulu. Itu kan karena hidup di terminal gitu. Tapi saya nggak bisa tembus masuk tentara karena tinggi saya pendek gitu. Oke. Ya terima nasib. Iya. Jadi nggak jadi tentara, nggak jadi polisi. Ya Tuhan membukakan jalan untuk jadi pengusaha. Kira-kira begitu. Dan jadi menteri. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kepercayaan Bapak Presiden Jokowi, saya jadi menteri. Kita beri tepuk tangan buat jawabannya. Setelah lulus SMA di Fakfak Papua, Pak Balil lanjut kemana? Saya itu setelah tamat SMA, itu saya lanjut ke kuliah di Jayapura. Saya kuliah di Jayapura itu, kami di Fakfak itu naik kapal. Itu ada kapalnya dua William. Kapal yang Pelni yang kayak gede itu, kayak Rinjani, Umsini dulu. Ya. Ada satu kapal lagi namanya kapal perintis. Kapal perintis. Kapal perintis ini muatnya itu barang-barang, ayam, kambing-kambing gitu loh. Singkong. Nah saya itu dari Fakfak ke Jayapura, itu naik kapal perintis itu. 2 minggu perjalanan. 2 minggu? 2 minggu. Sama-sama di Papua 2 minggu perjalanan? 2 minggu. Karena luas wilayah Papua itu besar, 3,5 kali Pulau Jawa. Jadi saya naik perintis kuliah dari Fakfak ke Jayapura 2 minggu bergabung sama ayam-ayam sama kambing-kambing. Waduh. Untung cuma 2 minggu, kalau 1 bulan pasti saya tahu bahasa kambing dan bahasa ayam. Tiba di Jayapura, kemudian saya kuliah. Tiba di Jayapura itu kampus udah tutup, nggak ada lagi yang bisa terima saya. Telat daftar? Telat daftar. Jadi Uncen, satu-satunya kampus negeri waktu itu, udah nggak menutup, udah nggak membuka pendaftaran, udah tutup. Maka kampus yang bisa terima saya itu cuma satu aja. Kampus T-Port Numbai yang di Google pun nggak ada. Kampus itu. Tapi begitu setelah saya jadi menteri, di Google udah rame kampus itu. Jadi saya kuliah di perguruan tinggi swasta di STIE. Tapi saya punya satu keyakinan, William, kampus dimanapun tidak menjamin kualitas seorang. Karena yang menjamin kualitas seorang itulah orang itu sendiri. Jadi saya nggak pernah merasa pesimis sekalipun saya kuliah di STIE. Tapi belum tentu juga kualitas alumni STIE itu kalah dari kampus-kampus besar di dunia maupun di Indonesia. Kita beri tepuk tangan. Jadi itu ya teman-teman, kuliahnya boleh dimanapun, tapi yang menjamin kesuksesan seseorang
dari orangnya sendiri. Setelah lulus S1, Pak Bahlil lanjut apa yang dikerjakan? Saya waktu kuliah kebetulan aktivis. Aktivis. Saya aktivis. Saya pernah menjadi ketua Senat, sekarang BEM ya. Sering demo dong Pak? 11 kali saya ditahan di polisi karena 11 demo. kali ditahan. Jangan ditiru teman-teman. Jangan ditiru, itu masa reformasi. Tapi mungkin juga penting untuk menguji keberanian. Karena bagi saya, waktu itu, kita kuliah itu kan ilmunya 20%, teorinya dari dosen sama baca buku. Sisanya itu kita cari sendiri. Dan organisasi saya jadikan sebagai kampus kedua. Leadership, manajerial, kemampuan komunikasi, itu hanya bisa lewat organisasi. Waktu itu banyak teman-teman saya mengatakan bahwa kita kejar sekolahnya IP aja tinggi. Tapi karena saya banyak berdiskusi dengan teman-teman saya bilang sama mereka begini, kalau orang IP-nya tinggi itu bagus, tapi dia siap-siap menjadi pekerja. Kalau kita IP-nya 3, cuma 2,9, mic-nya rusak nih. Mungkin karena alumisti ya jadi mic-nya dikasih rusak. Jadi saya bilang, kalau IP-nya 3, yang gede-gede, ini siap-siap jadi karyawan. Dan IP saya tidak sampai 3. Saya pernah ngomong begitu, saya bilang IP 3 pun jadi menteri kok, nggak perlu IP 3 lebih. Saya dimarah sama orang lain gitu. Saya dimarah William. Jadi bagi saya IP bukan ukuran kecerdasan seseorang di kampus. Tapi kecerdasan seseorang di kampus itu adalah dia memahami tentang teori, dia mampu mengaplikasikan, dia punya integritas, dan kemudian dia punya leadership. Ketika selesai kuliah, saya waktu itu cita-citanya udah satu aja, karena udah lama miskin kan. Ya. Lahir miskin, SD miskin, SMP miskin, SMA miskin, kuliah pun susah gitu. Jual loper koran kita bos. Jual loper koran? Loper koran. Jualan dorong gerobak di pasar. Ini zaman SMA atau zaman kuliah? Kuliah. Kuliah? Karena kuliah saya nggak ada keluarga di Jayapura, tinggal di asrama. Jadi harus mengerjakan apapun, yang penting bisa bayar uang yang kuliah, bisa makan. hidup. Yang penting bisa makan. Bisa makan. Jadi gue lakuin apa aja. Pernah satu ketika waktu kuliah, saya pernah busung lapar. Saya karena nggak dapat kiriman, busung lapar karena makannya itu mangga muda yang jatuh dari pinggir asrama. Itu yang kemudian saya makan. Jadi bagi saya hidup pun udah bagus. Jadi pengusaha ini bonus sebenarnya. Dan saya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Jadi pengalaman-pengalaman susah itu yang membentuk Pak Bahlil menjadi karakter dan orang yang seperti sekarang. Ya mungkin gitu William ya. Sekolah alam aja kita William. Sekolah alam. Ya. Pak, setelah itu Bapak melanjutkan bekerja, lalu menjadi pengusaha, lalu menjadi ketua HIPMI. Boleh diceritakan nggak perjalanannya? Saya waktu memutuskan untuk menjadi pengusaha, itu banyak orang teman-teman saya bilang gila. Karena kelaziman itu kan orang menjadi pengusaha harus bapaknya minimal punya duit, punya modal. Minimal anak pejabat yang punya jaringan. Atau keluarganya ada yang jadi pengusaha. Saya ini sama sekali nggak punya keluarga jadi pengusaha, bukan anak pejabat. Ketika saya memutuskan itu, banyak orang cemooh juga, bisa atau tidak. Tapi dalam pandangan saya pengusaha itu cuma 2. Satu pengusaha by nasab, satu pengusaha by nasib. Satu by nasab, satu by nasib. Bedanya apa Pak? Kalau pengusaha by nasab, ya kayak William begini. Orang tuanya udah paten punya, ya menjalankan usaha keluarga, turunan kedua, ketiga, keempat. Jadi udah settle lah. Kalau pengusaha by nasib ya seperti saya. Kalau nasibnya nggak bagus jadi monyet kita. Ya kan? Jadi pengusaha by nasib ini seperti berjudi. Tapi saya pikir waktu itu karena saya jadi aktivis, saya bilang ke depan Indonesia itu harus menciptakan pengusaha by design. By design? By design. By design itu adalah gabungan antara by nasab sama by nasib. Dua-duanya punya kelebihan. Kalau by nasib itu mental perjuangannya tinggi. Karena dia memulai, kalau nggak dia lakuin susah. Tapi
kalau tidak dilakukan dengan jaringan, dengan kapital yang cukup, itu pun susah. Maka saya kemudian berpikir bahwa Bayan Nasab dan Bayan Nasib ini kalau mereka dibuat satu GV, itu pasti mereka akan lebih survive. Nah, memulai itu memang susah. Saya waktu dulu memulai jadi pengusaha itu pernah punya omset 60 juta. Jadi tidak uju-uju langsung gede. Enggak. Ya dari sepatu miring dulu kita. Sepatu miring itu apa? Iya, sekretariat berjalan, Michael. William. Sekretariat berjalan itu dulu karena dulu kan ketiknya masih dirental. Iya. Pakai motor ojek, sekretariatnya itu bawa tas ada kop surat sama cap surat. Isi surat untuk ide itu ada di otak kita. Sampai dirental baru ketik, ditujukan kepada perusahaan apa atau kepada pemerintah apa untuk kita menjadi partner. Jadi betul-betul saya merasakan dari ketiadaan itu. Nah, berangkat dari situlah kemudian saya masuk HIPMI. Menjadi pengurus HIPMI di Papua. Pernah menjadi BPC, kemudian wakil bendahara umum BPD HIPMI Papua. Kemudian saya menjadi ketua umum HIPMI Papua. Di situ baru kita membangun akses. Ada pemain bisnis di sana itu kan lebih banyak kan sumber daya alam. Ya, ada kayu, ada macam-macam lah. Kemudian agak gede dikit, berkawan sama orang di Jakarta, membangun partner, kemudian masuk Jakarta. Masuk Jakarta kemudian saya menjadi pengurus HIPMI di BPP HIPMI. Di zamannya Sandi, di zamannya Erwin Aksa, di zamannya Okto saya ketua bidang infrastruktur. Kemudian Faid menjadi ketua umum HIPMI pusat. 2015 saya berkompetisi dengan Bayu, saudara saya yang punya Bluebird. Rata-rata ketua umum HIPMI itu kalau bukan anak jenderal, anak konglomerat, sama anak menteri. Nah, saya ini tidak termasuk dalam kategori anak keluarga itu. Saya kategori keluarga anak konglomerat. Tapi harus berkompetisi. Tapi Tuhan memudahkan jalan saya dan saya menang kompetisi itu dengan Bayu sekalipun 2 putaran. Deadlock di Bandung baru kita lanjutkan di Bogor. Dan saya adalah ketua umum HIPMI pertama yang dari wilayah timur dan bukan dari keluarga yang mapan secara ekonomi. Kita kasih tepuk tangan untuk ceritanya. Jadi semangat juang itu ya Pak yang dibawa. Nah, sekarang kita ingin bertanya, mungkin sebagian di ruangan ini paham apabila perusahaan teknologi, misalkan seperti IDN Media, ketika kita mencari investasi, kita mencarinya ke venture capital. Kalau perusahaan konvensional mencari investasi kepada private equity, ke mutual fund atau di capital market. Kalau Indonesia kan negara ya, mencari investasinya di mana, Pak? Ya, saya itu jujur ya, William, saya nggak pernah bermimpi dalam hidup saya ini suatu saat akan jadi menteri. Nggak pernah terbayang dalam pikiran saya. Sudah gitu jadi menteri ngurusnya investasi pula. Yang saya tahu betul, saya bisa mengukur diri bahwa kemampuan saya awalnya itu bukan di sini. Awalnya di mana? Saya pikir itu urusan domestik. Kalau urusan luar negeri ini kan saya kuliahnya nggak di luar negeri. Ya saya jujur juga, bahasa Inggris saya nggak sebaik teman-teman. Tapi waktu itu ada sebuah tantangan yang harus kita selesaikan, bahwa presiden menyampaikan kepada saya, Mas Bahlil, urusan investasi ini harus kita selesaikan karena ada berbagai macam masalah dalam negeri yang harus diselesaikan. Jadi kalau ditanya negara cari investor di mana biar dananya, maka kita mencari dari sektor swasta murni. Jadi Kementerian Investasi itu mencari investasi di luar sektor keuangan dan di luar sektor hulu migas, tapi di sektor real. Itu, Lem. Nah, dari mana saja mereka? Ini adalah investasi-investasi asing, FDI, yang sudah ada di Indonesia atau yang belum ada, dengan menawarkan berbagai macam opportunity yang ada di negara kita, termasuk di dalam negeri juga. Jadi kami mengurusnya tidak hanya investor asing, tapi investor dalam negeri juga kita urus, Mike, William, dengan baik. Dan kami tidak pernah membeda-bedakan.
Saya ambil contoh katakanlah tahun 2021 investasi kita itu 900 triliun. 900 triliun. 900 triliun. Bapak Presiden, jadi tahun 2020 investasi itu 806 triliun. 2021 Bapak Presiden meminta saya naikkan menjadi 900 triliun. Tembus menjadi 901 triliun. Tahun 2022 Bapak Presiden memerintahkan untuk harus mencapai 1.200 triliun. 1.200 triliun. 1.200 triliun. Itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Kalau pertumbuhan ekonomi kita mau di 5,3%, harus investasi kita 1.200 triliun. Kalau enggak tercapai. Maka alhamdulillah kita bisa mencapai 1.207 triliun. Di tengah globalisasi yang tidak menentu terhadap pertumbuhan ekonominya. Di negara lain resesi, kita justru malah bisa menghimpun dana investasi di tahun 2022, melebihi target. Iya, tapi begini, saya ingin menyampaikan begini. FDI terbesar di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Singapura, di sektor keuangan. FDI terbesar kedua itu adalah Indonesia. Ya. Tetapi kalau di sektor real, itu FDI pertama yang urutan pertama itu adalah Indonesia. Bukan Singapura. Yang di sektor real ya, manufaktur dan segala macam. Ini terjadi, teman-teman, bukan uju-uju jadi begitu. Kan kita tahu nih, era sekarang ini era masalah semua. Pandemi COVID baru berakhir. Sebelum pandemi itu kan perang dagang antara China sama Amerika. Perang belum selesai, muncul COVID-19 yang hampir semua dunia kena. COVID-19 belum selesai, muncul lagi perang Ukraina sama Rusia. Dampaknya kepada persoalan pangan dan energi, dan Indonesia kena. Kita itu impor minyak kita per hari itu 800.000 barel. Impor minyak kita 800.000 barel per day. Karena konsumsi kita itu 1.500.000. Kita itu hanya bisa memproduksi dalam negeri itu hanya 700.000. Gandum itu 100% kita impor. Nah, belum selesai pandemi, selesai, kemudian perang Ukraina, ini ada ketegangan lagi di Laut Cina. Teman-teman, saya ingin sharing informasi aja. Inggris itu adalah salah satu negara yang hebat ekonominya. Tapi akibat transisi politik, kepemimpinan dari Boris ke Truss, yang ditandai dengan perang Ukraina itu, krisis itu, kemudian Truss membuat paket kebijakan ekonomi yang tidak direspon positif oleh pasar dengan menurunkan pajak. Tujuannya adalah bagaimana kemudian bisa merangsang konsumsi domestik untuk mensubsidi buruh. Tapi apa yang terjadi? Pasar keuangan menanggapi negatif. Dan baru pertama kali nilai tukar pos sterling itu lebih rendah ketimbang US dollar. Dan kemudian Truss tidak sampai 2 bulan, hanya 40 hari lebih turun digantikan dengan Sunak. Indonesia tidak menutup kemungkinan kalau kemudian kita tidak mampu menjaga stabilitas dengan baik, bukan tidak mungkin nasib kita akan bisa juga dengan Inggris. Ini dalam aspek ekonomi. Karena itu kepercayaan publik, kepercayaan global terhadap kepemimpinan Pak Jokowi dalam konteks investasi itu sangat luar biasa sekali. FDI kita itu 2022 itu tumbuh 43%. Tumbuh 43%. 43% FDI kita. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana cara meyakinkan para investor itu? Ya jujur, saya mendapat muntahan dari kepemimpinan yang kuat dari Pak Presiden Jokowi. Sehingga orang mau masuk ke Indonesia karena dianggap stabilitasnya bagus, regulasinya juga sekarang kita sudah mulai merubah bagus, dan insentif yang kita kasih pun kompetitif dengan negara-negara lain.
Seperti itu. Nah, kasih konteks ke teman-teman, FDI itu Foreign Direct Investment. Jadi artinya perusahaan luar berinvestasi di Indonesia. Boleh bangun pabrik, bangun assembling plant, apapun. Itu arti dari FDI. Pak Bahlil, pengen kembali ke tahun 2019 pertama kali dilantik. Waktu itu apa pesan Pak Jokowi? Pekerjaan rumah yang harus dibereskan dari bidang investasi sebenarnya ini gitu. Apa yang Pak Bahlil lakukan sehingga tahun 2021, 2022 target yang diberikan selalu dilewati? Ya, waktu Bapak Presiden lantik saya, besoknya saya menghadap. Pak, apa perintah untuk saya? Perintahnya 4, saya masih ingat. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah aturan tumpang tindih. Menyelesaikan masalah aturan tumpang tindih. Kita ini kan di Republik Indonesia ini kan ego sektoral tinggi sekali. Antara aturan kabupaten kota, provinsi dan pusat. Yang kedua, selesaikan investasi mangkrak. Kita punya investasi mangkrak waktu saya masuk itu kurang lebih sekitar 708 triliun rupiah. Yang ketiga adalah investasi itu jangan hanya di Pulau Jawa. Tapi investasi harus Indonesia sentris, tidak boleh Jawa sentris. Yang keempat, Bapak Presiden memerintahkan kepada saya, investasi yang masuk itu harus berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha daerah dan UMKM daerah. Tidak boleh yang kaya itu saja. Tidak boleh, harus berbagi. Itu perintahnya. Maka kemudian saya lakukan yang pertama adalah tumpang tindih aturan, Mas. Undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang sebagian orang gak setuju itu, saya harus mengatakan, dulu kita buat izin di Indonesia, yang tahu kapan izinnya keluar itu hanya Tuhan, dan yang tukang ketik izin, dan yang tukang tanda tangan izin. Itu pengalaman saya waktu jadi pengusaha. Maka kemudian saya rubah itu. Saya bilang saya tidak ingin sakitnya pengusaha seperti saya menunggu pejabat itu terjadi di saat saya menjadi pejabat. Saya ingin merubah itu. Maka kemudian undang-undang Omnibus Law kita lewat OSS. Yep. Kan biasanya kan biaya di bawah laci itu lebih banyak itu. Semakin banyak ketemu orang, semakin banyak laci-lacinya dipegang. Maka kemudian undang-undang ini seperti undang-undang dari mata air menjadi air mata. Karena nggak perlu lagi ketemu sama pejabat, langsung aja lewat online. 18 kementerian lembaga terkonek langsung lewat OSS dan itu pengelolanya di Kementerian Investasi. Saya tahu ini belum sempurna, tapi kita sudah menuju perbaikan karena pengusaha itu membutuhkan apa? Transparansi, kecepatan, efisiensi, dan kepastian. Yang kedua, Mas, 708 triliun investasi mangkrak. Aku mau cerita dikit nih. Saya begitu masuk, ini ada 708 triliun investasi mangkrak. Mereka ini udah masuk di Indonesia. 4 tahun, 5 tahun. Tapi nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Karena memang dalam investasi realnya di lapangan itu ada hantu-hantu. Ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Dan yang bisa menyelesaikan hantu-hantu ini hanya orang yang pernah jadi hantu atau berkawan sama hantu. Contoh katakanlah, Mas, Lotte Chemical di Banten, di Cilegon. Itu investasinya 60 triliun. Dari 2016 tidak selesai-selesai masalah tanah. Ini punya ini punya ini punya ini. Kita buat satgas, polisi sama kejaksaan, kita selesaikan. Dan sekarang progresnya dari investasi hampir 4 miliar US dollar, sekarang kemarin saya dari sana itu sudah mencapai 38% progresnya. Ini contoh kecil. Dan dari 708 triliun ini sudah kita menyelesaikan 80% lebih. Itu, Mas. Jadi termasuk dengan investasi di luar Pulau Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di Jawa itu lebih besar ketimbang luar Jawa. Kita nggak boleh salahkan di Jawa. Karena memang secara infrastruktur memadai,
punya SDM yang baik, punya listrik yang memadai. Tapi sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022, investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Jadi ini yang kita lakukan. Kita berikan tepuk tangan. Jadi sejak 2020 investasi di luar Jawa sudah lebih besar dari yang di dalam Jawa. Jadi itu untuk menjawab pesan Indonesia sentris tersebut ya. Ya. Yang terakhir tadi mention harus berkolaborasi dengan UMKM dan pengusaha lokal. Ya. Jadi gini, mohon maaf nih saya cerita dikit. Kita ini tahun 98 William, reformasi itu melahirkan dua konsensus besar. Satu namanya konsensus politik, yang kedua konsensus ekonomi. Politik itu sistem pemilu kita sudah berubah, terlepas dengan plus minus demokrasi kita. Presiden sudah berganti, menteri sudah berganti. Saya pun kalau nggak ada reformasi nggak mungkin jadi menteri. Anggota DPR, bupati, wali kota sudah berganti. Yang nggak berganti apa? Konglomerat. Konglomeratnya nggak berganti-ganti, itu aja. Maka presiden memerintahkan harus ada kolaborasi. Nah sekarang sudah ada peraturan menteri investasi bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus dia kolaborasi sama pengusaha daerah. Dengan pengusaha daerah. Pengusaha daerah, jangan pengusaha daerah yang di Jakarta. Itu nanti lu lagi tuh. Orang yang masuk di Jakarta ini orang yang sudah berhasil berkompetisi dengan teman-temannya di daerah. Contoh katakanlah di Sulawesi Tengah. Sekarang kan FDI salah satu terbesar di Indonesia itu di Sulawesi Tengah sama Maluku Utara. Untuk membangun industri nikel, hilirisasi di sana. Begitu izin kami kasih, begitu insentif kami kasih, dia harus wajib berpartner dengan pengusaha lokal yang ada di sana. Dan UMKM. Kalau tidak, ya mohon maaf. Saya akan membuat dengan cara saya untuk harus bisa. Karena pengusaha ini kalau ditunggu sadar, nggak sadar mereka. Karena nggak mau berbagi. Nah kelakuan begini kan saya pernah merasakan. Karena pengusaha yang hebat itu cuma dua. Satu pengusaha yang mampu mensiasati aturan. Yang kedua pengusaha yang mampu menaklukkan pejabat. Nah kebetulan dua-duanya pernah saya lakukan waktu jadi pengusaha. Jadi sudah susah untuk kemudian orang menerapkan itu kepada saya. Karena sudah tahu cara mainnya. Sudah tahu, terkecuali ada ilmu baru William. Kalau ada ilmu baru, ada kreativitas baru, itu mungkin saya ditipu di situ. Tapi selama ilmunya masih lama, saya pikir susah untuk melewati cara itu. Oke. Pak Bahlil tahun lalu, Pak Bahlil sering menyebutkan strategi Juventus gitu. Apa sebenarnya strategi Juventus dan apakah masih relevan di tahun ini? Atau mungkin ingin menggunakan strategi Liverpool yang bisa mengalahkan MU 7-0? Sakit barang ini, di dalam kelihatannya. Aduh MU. Jadi gini, itu strategi itu saya buat tahun 2021. Jadi di era pandemi, FDI itu turun secara global tahun 2021, itu turun 20-25%. Maka apa yang kita lakukan waktu itu, semua negara membuat strategi. Nah, aturan-aturan resmi kita itu taruh di atas meja, begitu investor datang kita taruh di bawah meja. Karena jahilnya negara tetangga kita ini, mereka itu nggak pingin Indonesia ini menjadi negara maju. Contoh saya kasih contoh ya, pembangunan baterai sel. LG itu investasinya 9,8 miliar US dollar. 142 triliun yang kemarin kita dorong. Pertamanya, itu kita disabotase oleh negara lain. Diapain tuh Pak? Untuk ditawarkan agar baterai selnya diinvestasi di negara mereka, nanti dikasih cashback 300%. Tujuannya apa? Agar produksi baterai sel itu made in negara mereka dan negara kita hanya mau ambil bahan bakunya aja. Negara mana Pak yang? Saya tidak mau sampaikan, nanti ada yang luka. Cukup saya yang rasakan, tapi tidak jauh-jauh dari negara kita. Tidak jauh-jauh.
Yang negara itulah kira-kira begitu. Negara yang sering mengambil produk negara lain tapi setelah itu dia ekspor made in negara itu. Gitu. Tapi yang penting kali ini Indonesia yang menang ya. Dan saya katakan untuk mereka, ini kan tukang bohong ini. Yang tahu tukang bohong itu yang pernah bohong juga gitu kira-kira. Nah aku jujur aja, aku nggak mau dibohongi. Biar saya sekolahnya di kampung, tapi nggak mau saya dibohongi orang. Kemudian kita susun, kita buat caranya bagaimana. Kemudian LG melakukan investasi di Indonesia. Sekarang sudah mau produksi baterai sel pertama di Asia Tenggara. Itu 2024 awal Indonesia sudah menghasilkan produk baterai sel untuk mobil listrik. Itu cerita kenapa kemudian saya membuat strategi Juventus. Juventus itu kan cara mainnya kan bertahan, kalau ada peluang dia menyerang. Maka kemudian saya katakan kepada tim saya di Kementerian Investasi, saya bilang kita pakai polanya Juventus. Apa yang kita punya pertahankan, tidak boleh sampai orang lain ambil. Enak aja mereka mau caplok-caplok punya kita. Kemudian lihat ada peluang. Begitu ada peluang menyerang, hajar. Maka kemudian kita kejar CATL. Itu pun di era Covid 2021. Mereka menginvestasi di luar tuh. Ini yang signingnya di G20 barusan ya? G20 itu tindak lanjutnya. Jadi kita betul-betul mengcover yang 708 triliun yang sudah ada itu. Kita selesaiin semuanya sambil kita cari yang lain. Contoh katakan mobil Hyundai. Mobil Hyundai yang yang listrik itu. Ioniq. Itu saya tanda tangan MOU-nya itu di Busan. Tahun 2020. Waktu itu orang mengatakan nggak mungkin. Karena apa? Dia sudah kontrak dengan Malaysia. Saya bilang, masa kita harus kalah lagi dengan negara satu itu kan? Saya bilang rebut. Saya berangkat di era Covid ke Korea. Itu 9 kali untuk meyakinkan agar pindah mereka dari Malaysia ke Indonesia. Dan ribut juga pernah kita membuat ketegangan sedikit itu gara-gara Hyundai ini. Dan alhamdulillah Hyundai masuk ke Indonesia dengan berbagai macam argumentasi dan keyakinan. Dan sekarang Ioniq-nya udah selesai industrinya. Mobil listrik sudah ada juga pertama untuk kita di Asia Tenggara. Kalau Thailand itulah hybrid, belum mobil listrik murni. Kita beri tepuk tangan buat jawabannya. Itu contoh Juventus ala permainan Juventus itu. Bertahan dan menyerang. Lalu ada kesempatan kita menyerang. Gitu. Setelah ini saya mau buka pertanyaan bagi teman-teman. Jadi yang ingin bertanya boleh langsung berdiri, ada 2 mikrofon di kiri dan di kanan. Langsung ke mikrofonnya ya, nanti saya akan tunjuk orangnya. Dan kalau boleh mohon izin Pak Bahlil, ini ada buku dari Pak Bahlil. Nanti mungkin boleh nggak bagi pertanyaan yang pertanyaannya paling kritis, kita berikan buku ini yang ditandatangani oleh Pak Bahlil ke penonton. Kita di sini kan mengikuti perintah moderator. Kita di sini nggak bisa buat apa-apa, kalau perintah moderator kita tertib lah. Seperti itu ya. Jadi yang ingin nanya boleh langsung ke mikrofon. Tahun lalu pemerintah melarang ekspor mineral ke luar negeri seperti tembaga, bauksit, kemudian selanjutnya emas. Hebatnya Indonesia tidak takut digugat oleh WTO. Saya penasaran ketika Pak Bahlil ketemu dengan WTO, investor-investor ini, bagaimana Anda menjelaskan ke mereka? Wah, panjang lagi nih. Teman-teman, ini saya cerita sedikit tentang di G20. Jadi ternyata Indonesia selalu kalah dan selalu dibawa ke WTO oleh Uni Eropa karena memang belum ada konsensus di negara-negara G20 itu untuk persoalan hilirisasi. Kita menyetop ekspor ore nikel, tujuannya kita hilirisasi untuk mewujudkan SDGs. SDGs ini jangan hanya diartikan sebagai lingkungan, tapi juga penciptaan lapangan pekerjaan. Kemudian kemarin di dalam forum di tingkat menteri negara-negara G7, negara-negara G20,
Indonesia mengusulkan untuk itu masuk dalam kesepakatan bersama tentang hilirisasi. Jadi ada 3 yang saya ajukan. Hilirisasi, nilai tambah, kolaborasi dengan UMKM, dan investasi yang berkeadilan. Teman-teman tahu, itu hampir semua negara-negara maju tidak menyetujui tentang hilirisasi ini. Tidak menyetujui. Tidak menyetujui. Kenapa? Ya mereka pingin negara mereka aja yang menjadi negara maju. Mereka nggak ikhlas. Yang menyetujui negara hilirisasi itu cuma Indonesia, India, Argentina, Afrika, Brazil. Negara-negara yang punya sumber daya alam. Nah kemudian karena ribut, saya ambil alih pimpinan dari Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan. Saya sampaikan kepada teman-teman menteri itu. Saya bilang, kami di Indonesia dan negara-negara berkembang itu belajar tentang teori ekonomi dari negara tuan-tuan. Bagaimana Inggris melarang ekspor kol pada abad ke-16. Tujuannya untuk apa? Mereka menguasai industri tekstil. Amerika Serikat pada abad 19, abad 20 menerapkan pajak progresif impor sampai 45%. China pada tahun 80-an investasi yang masuk harus memakai TKDN 90%. Finlandia pada tahun 86 FDI yang masuk harus cuma 20%. Dan kemudian negara-negara itu, Willem, menjadi negara hebat. Ini kan contoh. Saya tanyakan kepada mereka, apakah nggak boleh negara-negara berkembang seperti Indonesia ini mengikuti jejak tuan-tuan? Kalau memang nggak boleh, tunjukkan jalan apa yang kami harus tempuh. Dan saya sampaikan kepada mereka, jangan ada dusta di antara kita. Dan saya sampaikan bahwa kita dalam negara G20 tidak boleh satu negara merasa lebih berkuasa dan lebih hebat. Kita semua merdeka dan kita berdaulat, dan karena itu kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk kita membangun dunia. Setelah saya pidato begitu, saya tanyakan kepada mereka, apakah masih ada negara-negara yang tidak setuju tentang hilirisasi untuk diangkat menjadi komunike di antara kepala negara? Itu debatnya panjang. Pas mereka lagi debat-debat, saya ambil palu. Saya bilang, atas persetujuan Bapak Ibu semua, maka poin ini kita jadikan sebagai poin kesepakatan. Saya ketuk palu, tak, tak, tak. Ributlah mereka. Itu strategi Juventus kayak tadi, bertahan dulu, langsung menyerang. Jadi kita dibawa ke WTO, tapi kita gugat lagi nggak apa-apa. Dan Indonesia nggak akan pernah mundur sedikit pun untuk memperjuangkan apa yang kini menjadi sesuatu yang baik bagi investasi dan kedaulatan negara kita ke depan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Boleh langsung ke mikrofon? Langsung berdiri, oke. Satu yang di kiri, tadi ada yang di kanan. Boleh langsung ke mikrofon di sana. Oke, silahkan nama dan pertanyaannya. Selamat siang Pak Bahlil, sama saya dengan Saskia. Ingin bertanya Pak, sebelumnya Pak Bahlil menyatakan bahwa di tahun terakhir Indonesia berhasil untuk menarik 40% FDI. Dan itu dikarenakan adanya stabilitas, regulasi yang memadai dan juga insentif yang kompetitif ya Pak. Namun di 10 tahun terakhir Indonesia mengakhiri banyak BIT atau Bilateral Investment Treaties ya Pak. Bagaimana cara Indonesia memastikan untuk menarik investor asing untuk lebih percaya untuk invest di Indonesia, dan proteksi terhadap ekspropriasi itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Proteksi apa? Proteksi terhadap expropriation seperti indirect expropriation dan direct expropriation Pak. Oke, silakan mau dijawab Pak. Sekalian aja, sekalian. Sekali lagi. Nama dan pertanyaannya. Selamat pagi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Efrata dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya saat ini sedang membangun sebuah marketplace yang mengumpulkan khusus untuk UMKM dapat berjualan dan membangun komunitas UMKM. Saat ini saya dengan mahasiswa yang memiliki kapital yang sedikit, menurut Bapak apa saja tahapan yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan bisnis tersebut
Dan bagaimana cara investor menilai apakah sebuah bisnis layak untuk diinvestasikan pada saat-saat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silahkan. Baik, yang pertama dari pertanyaan sebelah kiri tadi, begini, kita itu sebenarnya negara membangun kerjasama bilateral, multilateral itu penting. Tetapi kita harus tahu mana yang menguntungkan bagi kita. Kalau tidak menguntungkan bagi kita, jangan kita sok-sok membangun kerjasama. Saya begitu masuk di Kementerian Investasi, pertama yang saya lakukan adalah mengecek negara mana aja yang kita membangun kerjasama. Yang kedua adalah kita lihat dari kerjasama itu mana yang menguntungkan kita, mana yang merugikan kita. Setelah itu kita cek lagi keunggulan kita apa sih sebenarnya Indonesia ini, keunggulan komparatif kita apa. Habis itu kita lihat tantangan saingan kita yang lain. Baru kita membuat rumus langkah-langkah. Nah sekarang Indonesia mengarah ke mana? Sekarang positioning pemerintah kan mengarah kepada hilirisasi. Kalau bicara kebijakan hilirisasi, maka kita bicara tambahan baku. Sumber daya alam kita paling banyak. Dunia sekarang lagi mendorong ke namanya green energy dan green industry. Memakai energi baru terbarukan. Dan untuk energi baru terbarukan, Indonesia salah satu negara yang luar biasa sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Makanya ketika saya mengumumkan untuk melarang ekspor energi baru terbarukan, banyak negara yang protes. Saya bilang itu negara kita ngapain pusing-pusing. Nah, bagaimana cara mengatur strateginya? Saya undang para investor, saya sampaikan kepada mereka, ini Indonesia punya. You mau nggak datang? Saya tidak berbicara antara negara dengan negara. Karena dalam era globalisasi, bisnis, interaksi, itu negara tidak lagi menjadi faktor penghalang. Selama insentif, regulasi, kepastian, itu kita bisa menjamin kepada mereka. Dan ini yang saya lakukan dengan teman-teman yang lain. Beberapa perjanjian-perjanjian kita dengan negara yang tidak menguntungkan, stop. Nggak pusing saya. Kita harus mau membangun perjanjian dengan negara yang menguntungkan kita. Ini, jadi banyak juga yang protes saya tentang hal ini. Tapi saya meyakini kalau itu benar, saya jalankan terus. Yang berikut, kenapa sih orang mau masuk ke Indonesia? Yang pertama, secara bahan baku kita lebih murah. Saya ambil contoh nikel ya. Nikel kita itu $45 per ton. Kalau dia bikin industrinya di luar negeri, itu harganya $75 sampai $80. Jadi HPP-nya pasti lebih murah di sini. Yang kedua, kos logistik. Yang ketiga, jaminan stabilitas. Contoh yang seperti ini juga bisa diterapkan kepada yang lain. Cara memproteksi agar investor itu betul-betul mau datang ke Indonesia, kita berikan jaminan selama 20 tahun. Banyak tax holiday yang kami berikan itu 20 tahun. Tidak bayar PPh badan, tapi dia bayar pajak yang lain. Ini yang membuat mereka pingin betul untuk masuk ke Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang nggak punya sumber daya alam. Itu satu. Yang kedua tadi menyangkut bisnis apa tadi? Lagi mau membangun marketplace, bagaimana caranya untuk menggait investor? Begini, marketplace ini gampang-gampang susah ya. Karena kalau bangun di sektor real itu ada jaminannya. Kalau marketplace ini kan jaminannya otak ini. Peraturan OJK ini sekarang lagi buat. Tetapi gini, mahasiswa tadi kalau tidak salah ya. Ya. Gini Dinda, kalau kamu mahasiswa, sebentar nanti kamu ketemu sama saya akan pertemukan dengan teman saya yang sering main di sini. Karena kalau bicara bisnis real, tidak cukup dengan ngomong-ngomong dan teori. Habis dari sini keluar dari ruangan, kamu ikut saya pertemukan dengan teman lama saya untuk bisa kamu diasistensi dan diberikan jalan agar kamu bisa menjalankan usaha kamu. Ya nanti dana, mana dana ya?
Nanti langsung ya. Jadi biar langsung, karena waktu kita juga nggak cukup, langsung kita eksekusi saja. Iya. Ya, nah bisnis itu begitu. Bedanya pengusaha sama politisi begitu. Kalau politisi banyak bicara, banyak memberikan harapan. Nah, kalau pengusaha itu butuh eksekusi. Sedikit bicara, eksekusinya yang banyak. Itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi dari pertanyaan 1 dan 2, kita akan menutup sesinya. Pak Bahlil ingin memberikan buku ini ke siapa? Yang ke pertama atau yang kedua, Pak? Saya kasih ke yang kedua, pertanyaan kritis. Yang pertama ya? Yang pertama. Oke, silahkan bukunya ditandatangani, nanti kita langsung berikan ya. Oke, jadi itu menutup sesi ketiga di siang hari ini. Semoga cerita-cerita dari Pak Bahlil menginspirasi kita semua. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil sekarang di Kementerian Investasi dan di kedepannya bisa terus untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Saya William Utomo dari IDN Media. Selamat siang.